untuk melaksanakan proses kehidupan. Sistem ini cukup kompleks karena dia dibentuk oleh 3 jaringan, yaitu jaringan tulang, jaringan sendi, dan juga jaringan otot. Kehilangan salah satu atau salah satu jaringan tadi mengalami kekurangan ataupun kesadaran, maka sistem ini tidak bisa bekerja dengan baik. Anda tahu kan bahwa di setiap tubuh kita di bagian luar selalu ada tulang, selalu ada otot, dan selalu ada sendi. Oke, lanjut. Next. Pada bagian yang dinamakan ekstremitas, baik itu ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, maka sistem ini akan bekerja untuk menggerakkan tubuh kita berpindah, ya, berpindah atau merubah sikap. Itu semuanya intinya adalah pada ekstremitas atas dan bawah. Dari keseluruhan itu, kita lihat sekarang bagian yang dinamakan skelet atau kerangka. Tulang, yang namanya tulang ini dibagi atas 2 bagian, yaitu tulang atau skeleton, ya, yang terdiri dari tulang yang keras. Yang Anda tahu kan, tulang yang keras itu seperti pada tulang-tulang di lengan bawah, di lengan atas. Kemudian ada satu bagian lagi, meskipun itu tidak terlalu banyak kalau pada orang dewasa. Berbeda nanti dengan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak atau pada bayi, itu lebih banyak bagiannya, yang dinamakan tulang rawan, ya, atau kartilago. Tulang ini, seperti kita ketahui, tidak akan bisa bergerak tanpa adanya persendian yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Tidak bisa tulang itu dengan tulang yang satunya langsung berhubungan tanpa adanya persendian. Jadi pasti ada persendian yang kemampuannya dari persendian itu bermacam-macam, tergantung tempat di mana sendi itu berada. Tulang ini bisa bergerak seperti ini, dia bisa melengkung karena adanya persendian di sini. Kalau tidak, dia akan lurus saja seperti ini. Dan juga dia tuh bergeraknya dikarenakan karena adanya otot, jaringan otot. Jaringan otot inilah yang fungsinya memang kontraksi, kemudian relaksasi. Itulah yang akan menggerakkan tulang-tulang kita di seluruh tubuh, di bagian leher, di bagian dada, ya, kemudian di bagian kaki, di tangan. Dengan bantuan otot itulah tulang bersama persendiannya bisa digerakkan ke berbagai arah. Oke, lanjut. Next. Kerangka atau skelet, yaitu jaringan tulang dengan jaringan tulang rawan dengan persendiannya, itu dinamakan kerangka. Kerangka atau skelet ini terdiri atas 2 bagian besar, yaitu kerangka utama dan kerangka tambahan. Kita merupakan sumbu dari tubuh kita, itu mulai lihat di sini, ini adalah tulang belatuk, mulai dari tulang-tulang leher, tulang-tulang dada, tulang pinggang atau lumbal, dan tulang panggul. Kemudian ada kerangka tambahan. Kerangka tambahan ini terdiri dari ekstremitas atas, ya, yang mulai dari persendian bahu, kemudian lengan atas,
tulang-tulang di lengan atas, tulang-tulang di lengan bawah, tulang-tulang pada pergelangan dan telapak tangan, serta tulang jari-jari. Itu yang bagian atas. Kemudian kerangka yang di bawah itu adalah gelang panggul, ya. Kemudian ini ekstremitas bawah ini terdiri dari tulang paha, persendian, lutut, kemudian tulang-tulang pada kaki bagian bawah, ya. Dan kemudian di sini mulai dari pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Jadi Anda harus ingat itu kerangka itu yang di tengah-tengah inilah yang menjadi sumbu. Yang lainnya itu akan menjadi kerangka apendikuler atau kerangka tambahan. Lanjut, next. Anda nanti meskipun di gambar ini dirinci nama tulang-tulangnya segala, Anda tidak usah harus menghafalkan seluruhnya. Yang Anda harus tahu dan hafal itu adalah bagian-bagian besarnya saja. Seperti ini kalau kita lihat dari belakang, ini adalah tulang kepala atau tulang kranium. Kemudian ini yang dinamakan tulang belakang atau columna vertebralis yang terdiri dari 7 ruas tulang leher atau columna vertebra cervicalis, kemudian 12 ruas tulang dada atau 12 vertebra thoracalis, dan di sini adalah 5 ruas tulang pinggang balis, dan ini adalah tulang panggul atau disebut juga dengan sakrum dan tulang ekor. Kerangka tambahannya kita lihat di sini adalah gelang bahu. Gelang bahu itu dibentuk oleh scapula, kemudian clavicula dan humerus. Dan kemudian di sini ada sendi siku, ya, sendi siku ini yang menggerakkan lengan bawah. Di sendi siku ini dibentuk oleh humerus atau tulang lengan atas, kemudian ulna dan radius, yaitu tulang lengan bawah. Di sini nanti bersambung dengan tulang-tulang pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan yang ada di sini. Kemudian nanti tulang telapak tangan, dan yang kecil-kecil ini adalah tulang jari. Ini dan di sini adalah tulang duduk dan tulang usus atau ischium dan ilium. Nah, nanti di depan sini ada simfisis pubis yang menghubungkan gelang panggul kiri dan gelang panggul kanan. Disinilah nanti dibentuk yang namanya persendian os coccyx. Jadi di sini adalah gelang panggulnya, ya. Ini terdiri dari tulang femur, kemudian os coccyx ini, ya, yang terdiri dari 3 tulang tadi. Dan ini femur ini bagian atasnya akan tertanam atau berhubungan dengan acetabulum, sehingga karena ini masuk di sini maka paha kita bisa bergerak ke segala arah. Bagian lain dari appendix, skeleton appendix ini adalah sendi lutut yang dibentuk oleh os femur, kemudian os tibialis dan os fibularis. Dan paling bawah nanti adalah pergelangan kaki, tulang-tulang telapak kaki, dan jari-jari kaki. Oke. Jadi bagian besar itu Anda harus tahu, ya, di mana yang termasuk itunya apa. Di sini nanti ada yang namanya ini yang seperti ini yang membungkus rongga dada kita, yaitu mulai dari columna vertebralis, kemudian tulang-tulang iga, dan di depannya nanti ada tulang dada atau sternum. Ini yang dinamakan rangka dada, ya. Kalau ini rangka daerah pelvis atau pinggul. Lanjut, next. Apa saja fungsi tulang? Yang pasti, tanpa ada tulang kita tidak mungkin bisa berdiri tegak. Kita tidak mungkin bisa duduk dengan enak. Kita tidak mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan berjalan, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi fungsi tulang itu yang pertama adalah membentuk
kerangka tubuh atau menopang supaya tubuh itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa di dalam ini terdapat paru-paru dan jantung. Di daerah rongga perut juga terdapat di sana ada liver, ada limpa, ada usus, ada ginjal di belakang dan sebagainya. Dan di daerah pinggul itu kita dapatkan adanya organ-organ adalah melindungi organ vital tubuh, termasuk di kepala, di mana tulang kepala itu membungkus, di dalamnya ada terdapat namanya otak. Karena otak itu jangankan disentuh, berguncang saja dia sudah mengakibatkan sesuatu hal terhadap manusia. Yang ketiga, tulang memungkinkan gerakan-gerakan secara mekanis. Dan di tulang inilah terdapat adanya otot-otot dan tendon yang melekat antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Saya sudah jelaskan pada kardiovaskuler, sel dan sel darah pembeku, semuanya dibentuk di dalam tulang. Dan pembentukan sel-sel darah tadi dinamakan hemopoiesis. Dan yang keenam, kita tahu bahwa fosfat. Tapi ingat, tulang dibentuk vitamin. Tulang itu di sumsum tulang yang hanya membentuk sel-sel darah. Titik. Tulang. Kita tahunya sih seluruh tulang itu ibu Anda pernah membeli atau mungkin Anda pernah makan yang namanya sumsum, ya. Kalau kita beli mie kocok, nah, tulang itu semuanya keras. Bagian ini keras dua-duanya, baik dengan bagian yang samping ini, bagian yang melingkar yang terdapat pada batang tulang. Bagian yang banyak lubang-lubangnya ini dinamakan substansi spongiosa. Jadi seperti spon, nyuci, ya. Itu kan spon itu biarpun dia padat kelihatannya, tapi ternyata banyak lubang-lubangnya. Sehingga dinamakanlah ini substansia spongiosa. Tapi bagian yang padat ini, yang meskipun ada lubangnya, tapi kecil-kecil dan jarang, itu dinamakan substansia kompakta. Karena dia lebih padat dibandingkan dengan yang substansia spongiosa ini tadi. Oke, next, lanjut. Ya, lanjut. Tulang ini Anda perhatikan di seluruh tubuh, apakah semuanya sama? Tidak. Tadi Anda lihat gambar daripada skeleton, itu tidak sama tulang itu. Tulang itu ada yang panjang, bentuknya teratur. Ada juga tulang yang pendek, bentuknya juga teratur. Tapi ada juga tulang yang pipih. Kan kalau tulang ini kan bulat, ya. Tapi ada yang pipih. Di mana yang pipih itu biasanya di dalamnya tidak ada
rongga sumsum tulangnya. Berbeda dengan tulang panjang dan tulang pendek. Di tengahnya pasti ada rongga sumsum tulangnya. Tempat di sumsum tulang itu pembentukan sel-sel darah tadi. Jadi bentuk yang pertama adalah tulang panjang. Contohnya seperti tulang pada lengan atas, pada lengan bawah, kemudian juga pada paha dan pada daerah betis. Biasanya bentuk tulangnya itu bulat, di tengahnya ada rongganya, dan nanti pada ujung-ujungnya ada daerah yang lebih, bukan daerah, jadi dia volumenya lebih besar dibandingkan pada daerah batangnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya tulang pendek. Tulang pendek ini contohnya ini, seperti pada jari-jari Anda. Ya. Ataupun pada pergelangan tangan. Yang ketiga adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih ini nanti gambarnya kita lihat di belakang. Itu yang membentuk contohnya tulang kepala. Ya. Tulang kosta atau tulang iga. Anda pasti pernah makan iga panggang. Coba Anda lihat. Tulangnya itu pipih dibandingkan dengan kalau Anda lagi makan sumsum dan ada rongganya, ya. Dan yang keempat dinamakan tulang irreguler atau yang tidak beraturan. Itu adalah terdapat pada tulang belakang kita, karena tulang belakang kita itu sebagian nanti berbentuk kotak gitu, sebagian lagi itu berbentuk tonjolan-tonjolan. Dan yang bentuknya tidak teratur ini atau irreguler, kecuali tulang belakang juga tulang wajah, yaitu tulang pipi, ya, nantinya tulang mandibula, rahang bawah, itu disebut tulang irreguler atau tidak beraturan. Dan yang terakhir, hanya ada satu-satunya di tubuh kita, yaitu tulang yang berbentuk segi lima, yaitu yang terdapat pada tulang lutut. Nah, Anda bisa raba nih lutut Anda, patella itu coba raba bentuknya. Bentuknya adalah segi lima. Ya. Tulang ini nanti terdiri dari bagian ujung, yang manapun juga bagian ujung ini adalah disebut epifise, dan bagian batangnya ini disebut diafise. Nanti yang ujung sini dinamakan epifise juga, ya. Lanjut, next. Nah, ini yang tadi saya katakan tulang pipih. Seperti pada tulang tengkorak, di mana terdapat bagian yang dinamakan stratum compacta, dan yang tengahnya yang banyak rongganya dinamakan stratum spongiosa. Nah, ini yang irreguler, contohnya pada tulang belakang kita atau kolumna vertebralis. Kan tadi saya bilang bahwa yang bagian depannya itu bentuknya seperti kotak dan yang belakangnya ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Tapi kalau tulang ini dipotong, dalamnya sama. Yang pinggirnya adalah bagian yang lebih keras, yaitu stratum compacta, dan tengahnya yang banyak lubangnya dinamakan stratum spongiosa. Lanjut, next. Tulang ini yang menyebabkan kita akan tumbuh. Intinya adalah pada tulang. Nanti otot, lemak, dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Dan seperti sudah kalau sudah saya terangkan di klinial endokrin, itu dipengaruhi oleh growth hormone tadi. Ini adalah bentuk tulang panjang. Tulang panjang ini bagian ujungnya dinamakan epifise dan bagian tengahnya adalah diafise, dan di ujung sebelahnya lagi adalah epifise. Pada batas antara epifise dan diafise, nah di daerah sini, ini nanti akan kita lihat adanya suatu celah. Celah berarti bukan berarti terpisah, tapi di daerah sini kita lihat adanya semacam garis, ya, di mana di sana terdapat pusat pertumbuhan tulang yang dinamakan epiphyseal plate. Jadi ini terletak antara epifise dan diafise, baik yang atas maupun yang bawah. Nanti growth hormone itu akan mempengaruhi di sini, dan inilah yang menyebabkan nanti
pertumbuhan tulang panjang, baik memanjang itu ataupun ke samping kanan dan kiri. Ini yang tadi saya jelaskan di sini adalah cancellous bone, di pinggirnya ini yang keras ini adalah cortical bone atau compacta, dan di tengah-tengahnya biasanya ada lubang yang dinamakan rongga sumsum tulang atau capum medullaris. Di sini kita dapatkan nanti adanya sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah. Disitulah dibentuk sel-sel darah untuk dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Anda nanti bisa baca di sini. Yang pertama adalah cortical bone. Nah, cortical bone ini adalah bagian yang lebih padat, yang lubang-lubangnya lebih sedikit dan matriks kalsiumnya lebih banyak. Jadi bagian ini lebih keras. Dan ini adalah cancellous bone yang dibentuk oleh stratum spongiosa tadi. Kalau di sini cortical bone dibentuk oleh stratum compacta. Ya. Ini yang tengah ini adalah rongga sumsum tulang atau capum medullaris. Di sini tempat pembentukan sel-sel darah atau hemopoiesis. Ini sudah saya jelaskan adanya epiphyseal plate yang nantinya akan menutup kalau pada wanita di usia 18 tahun dan pada laki-laki di usia 21 tahun maksimal. Ya. Tulang ini seperti saya jelaskan sebelumnya pada organ-organ yang lain selalu dibungkus oleh jaringan ikat. Di rongga abdomen dibungkus oleh jaringan ikat. Paru-paru pun dibungkus oleh pleura, jaringan ikat juga. Jantung dibungkus oleh perikardium, itu jaringan ikat juga. Tapi mereka jaringan ikatnya jaringan ikat longgar. Dulu kan sudah saya jelaskan pada penjelasan epitel. Sedangkan pada tulang dan tulang lawan, maka yang membungkusnya adalah jaringan ikat padat. Kalau pada tulang dinamakan periosteum dan pada tulang lawan disebutnya perihondrium. Oke, next, lanjut. Bagaimana sel-sel tulang ini berkembang? Ya, kita lihat ininya. Perkembangan jaringan tulang ini dimulai pada saat bayi dalam kandungan. Calon bayi, bukan bayi. Di dalam kandungan yang terjadi adalah pertumbuhan tulang yang berasal dari sel-sel mesenchyme atau sel-sel jaringan ikat embrio. Nanti sudah lahir, jadi bayi, maka dia harus membesar supaya jadi sebesar Anda. Pada saat tumbuh, maka di situ yang terjadi adalah pertumbuhan dari tulang rawan yang sebagian besar nanti akan berkembang menjadi jaringan tulang biasa atau osteom. Ya. Bagaimana perkembangannya dari tulang rawan menjadi tulang biasa itu? Maka kita lihat di sini, sel tulang yang bertanggung jawab untuk pembentukan tulang atau osteon itu adalah osteoblast, di mana nanti akan disekresi atau dikeluarkan zat-zat kolagen, serat kolagen, kemudian di drop di sana kalsium dan lain sebagainya, maka terbentuklah jaringan tulang baru yang disebut osteon tadi. Osteoblast ini atau sel tulang muda ini ada di mana saja. Dia berada pada lapisan dalam periosteum yang tadi saya sebutkan. Periosteum adalah pembungkus tulang. Kemudian di pusat osifikasi tulang imatur, yaitu pada daerah epiphyseal plate yang terletak antara epiphysis dan diaphysis. Kemudian osteoblast ini akan ada juga di ujung diaphysis yang berdekatan dengan cartilago epiphysis pada tulang panjang. Dan yang harus kita ketahui bahwa osteoblast ini nanti akan berada pada daerah patah tulang. Kenapa demikian? Kalau tulang yang patah, otomatis nanti kalau menyambung itu harus dibungkus oleh jaringan tulang lagi supaya sama kuatnya dengan jaringan tulang yang sebelumnya. Sama seperti kalau Anda lihat bagaimana
tukang las itu membuat pagar. Bagaimana dia memotong dulu besi-besinya, kemudian dibentuk kotak, dan pada ujung-ujungnya itu dia las untuk menyatukan ujung-ujung patahan tadi. Pada tulang pun demikian. Tulang yang patah tadi, yang terpisah, akan didekatkan. Didekatkannya biasanya oleh, apakah itu oleh dokter bedah ya, atau dokter bedah tulang ya, didekatkan, kemudian nanti di sana akan dilas. Yang melas itu adalah osteoblas bersama-sama dengan osteosit dan osteoklas. Jadi nanti akan disambung lagi dan nanti akan tersambung dan dengan kekuatan yang sama seperti kekuatan tulang yang belum patah. Osteoblas nanti akan mensekresi kolagen dan konstituen jaringan tulang lainnya. Sedangkan osteosit ini adalah sel tulang dewasa. Dia yang akan memberikan bentuk daripada tulang tadi, baik pada pembentukan tulang ataupun penyatuan tulang yang patah. Dan yang terakhir ini adalah osteoklas. Osteoklas ini adalah seorang yang senang melakukan renovasi. Ya, jadi si sel osteoklas ini, dia memelihara bentuk tulang pada waktu pertumbuhan. Jadi pada waktu pertumbuhan dia yang mengatur itu, bahwa misalnya humerus bentuknya nggak atas bulat, yang bawah agak persegi. Nanti pada tulang betis, yang atasnya bagaimana, bawahnya bagaimana, dia yang mengaturnya, osteoklas ini. Sehingga nanti antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya akan tepat pada persatuannya. Ya. Jadi osteoklas ini fungsinya adalah memelihara bentuk tulang, bentuk ya, ini ingat, pada saat pertumbuhan. Dan kemudian kalau pada tulang-tulang yang patah, seperti tadi saya katakan, itu pada sambungan tulang tadi biasanya bentuknya nggak keruan, ada tonjolan-tonjolan. Maka osteoklas inilah yang berfungsi untuk meratakan yang nonjol-nonjol tadi. Sehingga bentuk tulangnya nanti akan mendekati bentuk yang sebelumnya. Oke. Next, lanjut. Perkembangan jaringan tulang atau pertumbuhan tulang ini dinamakan osteogenesis. Dan seperti tadi saya katakan, pada saat calon bayi masih berada dalam perut ibunya, di sana pun mulai dibentuk penulangan tadi. Tapi tulang-tulangnya lebih banyak terdiri dari tulang rawan. Asal daripada tulangnya adalah jaringan ikat embrio. Sehingga di sana dinamakan osteogenesis mesenchymal karena berasal dari sel-sel atau jaringan mesenchym. Sedangkan pada saat dia sudah lahir, mulai dari bayi sampai dewasa yang mendekati umur-umur seperti Anda itu, maka dinamakan osteogenesis endochondral. Karena nanti bentuk-bentuk tulang itu sudah terjadi semuanya, ya, tidak ada perubahan lagi di sini. Hanya bentuk tulang tadi akan diperkuat, yaitu dari bentuk tulang rawan menjadi bentuk tulang biasa atau osteon, yang tadinya tulang rawan atau kartilago. Ya, kemudian diperpanjang, diperbesar dan seterusnya, sehingga akhirnya akan mengalami pengembangan sampai usia remaja dewasa, yang pada wanita adalah 18 tahun dan pada laki-laki adalah 21 tahun. Ya, next, lanjut. Tulang diberikan perdarahan cukup banyak. Karena apa? Karena tulang ini fungsinya banyak ya. Di mana dia harus melakukan penyeimbangan daripada mineral kalsium, kemudian mineral-mineral lain yang akan digunakan untuk metabolisme. Dia juga akan menyimpan mineral, baik kalsium, fosfor maupun magnesium. Kemudian dia juga nanti bagian sum-sum tulangnya harus membentuk terus sel-sel darah untuk mengganti sel-sel darah yang habis usianya atau yang mati. Ya. Maka pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang itu banyak sekali. Tapi yang paling besar ada dua, yaitu arteri
periostal, dan arteri nutrien. Ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya. Yang satu masuk di tengah-tengah diafisis, yang satu lagi akan masuk di perbatasan antara diafisis dan epifisis. Biasanya masuknya pembuluh darah diikuti dengan serabut-serabut saraf dengan nama yang sama. Oke, next, lanjut. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah bagian spongiosa, ya. Kemudian ini adalah bagian kompakta atau cortical bone, ya. Nah, di sini nanti pembuluh darah yang besarnya ada dua. Yang satu adalah arteri nutriens yang masuk di tengah-tengah diafisis. Ini nanti akan memperdarahi termasuk di dalam sumsum tulang dan bagian-bagian yang kompak. Ya. Kemudian yang lainnya nanti ada dua lagi, yaitu ada arteri epifisial yang masuk di perbatasan antara epifisis dan diafisis. Nanti ada lagi arteri-arteri yang kecil-kecil yang lain, dan nanti di dalam mereka bekerja sama untuk memberi perdarahan atau makanan dan oksigen ke jaringan tulang mulai dari epifisis, diafisis, dan sampai ke epifisis yang satunya lagi. Lanjut, next. Kita lihat dari tulang yang dua macam tadi, yaitu tulang biasa atau tulang keras, atau disebut juga tulang sejati yang disebut osteon, dan juga tulang rawan yang dinamakan kartilago. Ya. Dan ingat bahwa kedua tulang ini, baik tulang rawan maupun tulang keras atau tulang sejati, sama-sama dibungkus oleh jaringan ikat padat, yaitu periosteum, dan juga pada tulang rawan atau kartilago dibungkus juga oleh periosteum tadi. Kita lihat sekarang tulang rawan atau kartilago. Kartilago ini nanti akan berbeda isi sel-selnya. Sel-sel mudanya dinamakan kondroblast dan sel yang tuanya adalah kondrosit. Tapi di sini tidak ada yang sama dengan osteoklas pada tulang biasa. Warnanya dia lebih terang atau lebih transparan, dan sifatnya tulang rawan ini lebih lentur dibandingkan dengan tulang sejati atau osteon. Karena memang tulang rawan ini nanti akan mengisi pada daerah-daerah di mana diperlukan kelenturan daripada tulang rawan tadi. Seperti pada permukaan sendi, pada daerah hidung, di telinga, makanya telinga yang Anda bisa digoyang-goyang, ya, di hidung juga demikian. Pokoknya pada daerah-daerah yang perlu perlindungan supaya tulang sejati atau osteon tidak berhubungan langsung atau menempel satu sama lain. Karena kalau tulang keras tadi terbayang kalau dia beradu kan pasti akan terjadi gesekan sehingga terjadi kerusakan atau aus. Ya. Pada tulang rawan, selubungnya yang seperti pada tulang biasa dinamakan periosteum, pada tulang rawan dinamakan perihondrium. Nah, tulang rawan itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Ini kekerasannya berada di tengah-tengah. Dia terdapat pada daerah iga, yaitu persambungan antara iga dengan tulang dada. Kemudian juga pada persendian, di permukaan persendian, nanti Anda bisa lihat gambarnya, supaya tulang yang satu dengan tulang yang satu lagi tidak bersentuhan langsung. Dan juga tulang rawan hialin ini terdapat pada saluran pernapasan. Masih ingat? Ada di mana tuh di saluran pernapasan yang ada tulangnya, yang ada tulang rawannya? Yaitu pada daerah trachea dan juga pada daerah bronchus. Karena pada bronchus tidak ada lagi tulang rawan. Jenis yang kedua ini adalah tulang rawan yang paling keras, sehingga dinamakan dia tulang rawan fibrosa. Ini biasanya tulang rawan fibrosa itu terdapat pada diskus intervertebralis, yaitu pada hubungan atau persatuan antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang di bawahnya. Itu diantaranya nanti ada yang namanya diskus intervertebralis, itu adalah
tempat persendian, dan juga tulang rawan fibrosa ada di sana. Dan yang terakhir ini adalah tulang rawan elastin. Sesuai dengan namanya, tulang rawan ini sangat elastis. Contohnya seperti pada hidung Anda atau pada telinga kita, dan juga pada daerah epiglotis yang menutup dan membuka saluran napas pada saat kita makan. Lanjut, next. Ini saya ulang lagi yang tadi, yaitu yang skeleton aksial, yang terdiri dari tulang tengkorak, kemudian tulang belakang atau kolumna vertebralis, lalu tulang-tulang dada atau rangka dada yang terdiri dari tulang dada yang di depan. Anda bisa raba di depan dada Anda ini ada yang keras, kemudian tulang-tulang iga. Sedangkan skeleton apendikular itu adalah merupakan gelang bahu, gelang panggul, dan semua tulang-tulang ekstremitas yang ada. Oke, next, lanjut. Kita lihat tulang kepala. Tulang kepala ini bukan merupakan tulang yang bulat utuh, bersatu semuanya, tidak. Jadi di sini Anda bisa lihat ada garis. Nah, dengan garis ini ternyata nama tulang yang di depan berbeda dengan nama tulang yang di belakangnya. Dulunya pada saat masih bayi, ini tidak menyatu. Di sini ada celah. Ada celah dan tulang ini belum bersatu sama sekali. Masih ada celah, tapi memang masih sulit kalau menggerakkan tulang-tulang antara yang satu dengan yang lain. Kemudian makin lama makin dewasa, dan tulang-tulang kepala ini akan bersatu. Dan pada penyatuannya di sini tetap dinamakan persendian yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada manusia di kepalanya disebut sutura. Ya. Ini di bagian depan ini adalah tulang frontal atau tulang dahi. Di belakang ini adalah tulang parietal. Dan paling belakang nanti ada tulang-tulang yang lain yang tidak saya inikan. Nah, jadi Anda harus ingat, tulang kepala itu hanya di sini. Dari atas sampai ke bagian atas dari mata, sampai di bagian atap dari rongga hidung. Kemudian turun ke bawah, pada bagian bawah ini nanti dia akan bersatu dengan tulang-tulang belakang, yaitu kolumna vertebralis. Ya. Jadi nanti tulang-tulang kepala ini macam-macam namanya. Ada tulang temporal, tulang sphenoid yang dekat telinga sini, ya. Kemudian ada nantinya tulang parietal, ya, tulang oksipital, dan lain sebagainya. Bagian depan ini bukan tulang kepala. Yang depan ini adalah tulang-tulang daerah muka. Ya. Ini nanti akan membentuk tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Di bagian paling bawah dari kranium atau tulang kepala ini, kita lihat adanya lubang yang dinamakan foramen magnum. Foramen magnum ini adalah tempat keluarnya sum-sum tulang yang akan berhubungan dengan sum-sum oblongata atau medula oblongata. Nanti di daerah ini, daerah di sini nih letaknya ya. Nah, di bagian bawah sini. Ini ada lubang di sini. Nah, dari lubang sinilah nanti akan keluar 12 pasang saraf otak dan persambungan antara medula oblongata dengan medula spinalis. Oke, lanjut. Next. Tadi kita sudah lihat tuh tulang kepala itu yang terpisah-pisah. Bagian depannya tulang dahi atau os frontalis. Bagian belakang ini adalah tulang belakang kepala atau occipitalis. Dan yang bagian atas itu dinamakan os parietal atau tulang ubun-ubun. Kemudian nanti yang di samping ada os sphenoid,
ada os temporalis, dan ada os ethmoid. Sedangkan pada bagian muka ini kita dapatkan adanya tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah ini yang bisa menutup dan membuka. Kemudian ada lagi tulang pipi yang sebelah sini, ya. Ada tulang air mata yang berada di bawah mata kita dan sebagainya, termasuk adanya tulang hidung. Jadi yang di depan ini yang bisa digerakkan itu adalah tulang rawannya. Tulang hidungnya ada di belakangnya yang Anda bisa bawa di sini. Ya. Oke, next, lanjut. Ini tulang belakang. Jadi Anda harus tahu, tulang belakang Anda itu tidak lurus dari atas ke bawah. Ini kita lihat dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping, ada dua jenis lengkungan pada tulang belakang kita. Jadi lengkungan ini, kalau lengkungan kan ada lengkungan, pasti lengkungan itu nonjolnya keluar. Ada yang nonjolnya keluar ke belakang, ada yang nonjolnya ke depan. Nah, pada manusia, kalau kita lihat dari samping, maka ada dua tonjolan, yaitu tonjolan yang ke belakang adalah pada daerah leher, ya, kemudian juga pada daerah lumbal atau daerah pinggang. Sedangkan yang tonjolan ke depan, jadi ke depan sini, itu adalah di daerah dada, yaitu pada kolumna vertebral torakal dan juga yang di daerah pinggul. Ya. Nah, di daerah pinggul ini tonjolannya ke belakang. Jadi yang ke depan tonjolannya adalah di daerah leher dan juga di daerah perut atau di daerah pinggang. Yang tonjolan ke depan itu dinamakan lordosis dan tonjolan ke belakang dinamakan kyphosis. Nanti ada di belakang ininya penjelasannya, ya. Kita hitung tulang belakang kita. Pada daerah leher dia ada 7, di daerah dada ada 12. Jadi 19 kan? 19, kemudian di daerah lumbal ada 5. Jadi 24. Ya. Jadi tulang belakang itu ada 24. Kemudian disambung dengan tulang pinggul dan tulang ekor. Jadi seluruhnya sebetulnya ada 26. Terdiri dari 24 ruas tulang belakang dan 2 ruas adalah tulang kelangkang atau sakrum dan tulang ekor atau koksigis. Anda harus ingat bahwa yang 24 tulang belakang ini, jadi mulai dari tulang leher pertama atau kolumna vertebralis cervical 1 sampai tulang lumbal kelima atau vertebra lumbalis 5, semua ada 2 bagian. Yang bagian depan ini dinamakan badannya, dan bagian belakang ini dinamakan tonjolannya. Jadi yang ini adalah badan vertebra, dan ini adalah yang menonjol di belakang adalah arcus vertebra. Ini di sini yang saya katakan tadi terdapat apa? Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini akan membentuk persendian antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang di atasnya. Persendian itu yang dinamakan discus intervertebralis, yang terdiri dari tulang rawan fibrosa di luarnya yang kuat dan di bagian dalamnya terdapat benda yang seperti jeli yang dinamakan nucleus pulposus. Antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang yang lain, di pinggir sini terdapat lubang. Semua sampai ke bawah. Di pinggirnya sini terdapat lubang. Entah kenapa antara yang atas dengan yang bawah itu ada lubang, dan lubang itu nanti dilindungi oleh tonjolan-tonjolan yang berupa arcus vertebra di belakang. Apa gunanya lubang-lubang ini? Lubang-lubang ini berguna untuk keluarnya serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis. Jadi serabut-serabut saraf itu nanti akan keluar dari sini
baik di kanan maupun di kiri. Itu gunanya tempat keluar daripada selabut-selabut saraf medula spinalis. Dan yang intinya adalah bahwa medula spinalis tidak boleh sampai rusak, apalagi putus. Karena kalau dia putus di sini, nah karena satu dan lain hal, misalnya patah tulang belakang ya, atau misalnya ada infeksi atau ada tumor, maka mulai dari daerah sini sampai ke bawah itu akan mengalami kelumpuhan. Nah, itulah yang repotnya di sana. Ya, jadi tulang belakang ini terdiri dari dua bagian, yaitu badan vertebra dan arkus vertebra yang belakangnya. Dan di antara arkus dan badan ini terdapat lubang yang dinamakan foramen intervertebra. Di sini keluar nanti saraf-saraf dari tulang belakang. Dan di antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang yang lainnya terdapat persendian yang dinamakan diskus intervertebralis. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang kita lepas nih satu persatu. Jadi ini kalau kita lihat dari bawah seperti ini yang namanya badan vertebra. Dan ini yang namanya arkus atau lengkungan atau tonjolan-tonjolan dari vertebra tadi. Di tengah-tengah sini antara badan dengan arkus kita dapatkan adanya lubang. Dan ini terdapat lubang ini pada setiap badan vertebra tadi atau pada setiap ruas tulang belakang kita. Maka lubang-lubang ini akan menyatu mulai dari leher sampai ke daerah lumbal kelima, dan itu akan membentuk suatu saluran atau rongga ya di dalamnya, dan disinilah kita akan dapatkan adanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Karena sumsum itu ada dua nanti, sumsum tulang biasa dan sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang biasa dibentuk sel-sel darah, tapi pada sumsum tulang belakang tidak dibentuk sel-sel darah. Di sini yang ada adalah saraf yang nanti akan masuk dan juga akan keluar dari foramen intervertebralis. Nah, ini di antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang di atasnya. Nah, ini gambarnya. Ini tulang belakangnya nih yang dipotong. Dan ini tulang belakang yang di bawahnya. Di tengah-tengahnya inilah kita dapatkan adanya diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini kalau dilihat dari samping, di tengahnya kan ada yang seperti jeli yang dinamakan nucleus professus, dan yang di pinggirnya ini adalah terdiri dari jaring ikat dan tulang rawan yang disebut annulus fibrosus. Ini sangat padat dan sangat kuat. Kalau kita lihat dari atas, maka annulus fibrosus ini akan melingkari badan vertebra. Jadi dia berada pada celah antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi annulus fibrosus ini melingkar sesuai dengan bentuk daripada badan vertebranya. Dan di tengah-tengahnya kita dapatkan adanya zat yang seperti jeli yang dinamakan nucleus pulposus. Jelas ya? Nah, di antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang di bawahnya terdapat lubang tempat keluarnya saraf-saraf dari tulang belakang. Lubang itu dinamakan foramen intervertebralis. Oke, next, lanjut. Anda bisa melihat di sini kedudukan daripada seseorang atau bentuk tubuh seseorang pada saat tua akan bisa dilihat dari kebiasaannya pada waktu remaja dan dewasa. Kita kalau duduk jangan suka membungkuk seperti ini. Ya, kita kalau duduk harus tegak seperti ini. Nah, seperti yang duduk ini. Tidak boleh duduk seperti ini. Nanti kalau duduk seperti ini akan merubah kebiasaan tadi, sehingga pada saat tua dia akan menjadi lordosis seperti ini, ya, atau mungkin seperti ini. Jadi kebiasaan duduk pada saat muda itu
sampai dewasa sangat menentukan posisi orang yang bersangkutan pada saat tua atau lansia. Karena kalau pada waktu muda atau remaja nggak jadi masalah, karena di situ terdapat apa? Diskus intervertebralis, yaitu persendian di antara tulang belakang. Nanti makin tua, persendian itu akan makin kaku, ya, akan di-drop oleh kalsium di sana, sehingga nanti terjadilah bentuk seperti ini. Nah, jadi ingat, jaga tuh hal-hal seperti itu. Jadi lengkungan ke depan atau anterior, yaitu pada daerah leher dan daerah pinggang, itu dinamakan lordosis. Dan lengkungan ke belakang, yaitu pada daerah punggung atau toraks, dan di daerah pinggul itu adalah kifosis. Lanjut, next. Nantinya, ternyata pada saat usia lanjut atau pada saat lansia, itu keadaan tubuh itu tidak sama dengan pada waktu dewasa atau remaja. Pada waktu dewasa atau remaja Anda bisa bergerak bebas, bisa mengangkat barang sekuatnya, ya saya katakan sekuatnya, ya. Jadi tidak karena masih remaja atau dewasa, saya bisa angkat barang yang 100 kilo. Kalau Anda tidak biasa jangan lakukan, ya. Jadi yang tadi saya bilang itu adalah sekuatnya atau menurut kebiasaannya. Pada saat usia lanjut maka di sini terjadi kekerasan daripada persendian tadi. Sehingga ini yang dianjurkan pada saat lansia. Kalau mengangkat barang yang volumenya atau beratnya sudah di atas 20 atau 25 kg, jangan mengambilnya sambil berdiri. Tidak boleh. Kalau terjadi sambil berdiri, maka diskus intervertebralis itu ada kemungkinan pecah atau robek, sehingga jelinya atau nukleus pulposusnya akan keluar, dan kalau keluar dia akan menekan saraf yang keluar di foramen intervertebralis tadi, sehingga akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa mulai dari pinggang sampai ke ujung kaki. Memang tidak semuanya harus operasi pada pasien-pasien demikian, biasanya itu diistirahatkan dalam waktu 1 sampai 3 bulan, di mana dalam waktu 1 sampai 3 bulan orang yang bersangkutan harus tidur di lantai atau tidur di atas papan yang keras. Ya, jadi Anda bisa bayangkan selama 3 bulan berbaring di lantai atau di atas papan yang keras. Ya. Karena di sana sudah terjadi apa yang dinamakan HNP atau hernia nukleus pulposus. Karena seharusnya Anda mengangkat barangnya seperti ini, jongkok dulu, kemudian berdiri pelan-pelan, dan baru barang itu dibawa. Oke, next, lanjut. Tadi fungsi tulang sudah dijelaskan, itu fungsi tulang secara keseluruhan, baik itu yang di ekstremitas, yang di tulang belakang, ya, yang di panggul, semuanya sama fungsi tulangnya. Sekarang bagaimana dengan tulang belakang yang tadi sudah saya jelaskan, di mana tulang belakang itu jumlahnya ada 24 ruas dan 26 ruas kalau diikuti dengan tulang sakrum dan tulang oksigis. Ternyata tulang belakang kita ini mempunyai fungsi tersendiri di samping fungsi-fungsi yang secara umum merupakan fungsi daripada tulang. Fungsi khusus daripada kolumna vertebralis adalah yang pertama yaitu membentuk lubang tadi. Tadi kan ada lubang tuh antara badan dengan bagian arkus yang belakangnya itu ada lubang. Nah, lubang itu kalau bersatu dia membentuk suatu kanalis atau saluran yang dinamakan kanalis vertebralis, yaitu tempat lewatnya medula spinalis. Kenapa harus dilindungi oleh tulang-tulang tadi? Karena sama, medula spinalis juga sama seperti otak. Tidak boleh kena guncangan, tidak boleh kena sentuhan, ya, karena nanti akan mempunyai efek yang lain. Kedua, tulang belakang ini menopang tengkorak. Tengkorak kita tuh biasanya ditempelin tuh di tulang belakang di paling atas, sehingga dia bisa berada di bagian paling atas dan bisa bergerak leluasa. Kemudian yang ketiga,
tulang belakang itu akan membentuk yang namanya lubang yang disebut foramen intervertebralis, di mana di situ akan keluar saraf-saraf dari medula spinalis, disertai otomatis pembuluh darah dan lain saraf dan lain sebagainya. Yang keempat, ternyata diskus intervertebralis tadi, kenapa di bagian tengahnya ada yang namanya yang seperti jelly tadi, nucleus pulposus? Karena ternyata tulang belakang kita itu berfungsi sebagai shock breaker atau badan penahan goncangan. Anda bisa bayangkan tidak? Kalau Anda loncat, begitu turun, brek, kalau tidak ada diskus intervertebralis tadi yang merupakan jaringan di luarnya yang dibentuk oleh tulang rawan dan jaringan ikat, dan di tengahnya ada bagian yang seperti jelly itu, maka kalau tidak ada diskus intervertebralis, kebayang nggak tulang-tulang belakang itu akan beradu semuanya, menimbulkan bunyi. Tapi karena adanya persendian tadi, maka pada saat kita jatuh, sesudah meloncat, sesudah lari, dan sebagainya, tubuh kita itu tetap dia dalam keadaan enak. Karena tulang-tulang belakangnya tidak beradu. Kita mau berdiri juga sama. Kalau nggak ada itu pasti akan beradu. Kita mau duduk, demikian juga. Jadi itulah di situ fungsinya sama seperti shock breaker pada mobil atau motor. Jadi meredam kejutan atau benturan. Ya. Dan yang kelima, dengan adanya tulang belakang kita seperti itu tadi, maka kita masih bisa melakukan gerakan-gerakan yang terbatas. Berputar kanan, berputar kiri, membungkuk, ataupun menengadah ke belakang. Dan fungsi yang terakhir, memang tulang belakang itu membentuk sumbu utama daripada tubuh manusia. Dan tempat menempelnya ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Lanjut, next. Tulang dada. Nah, tulang dada yang tadi saya katakan, itu dia akan bentuknya itu seperti apa? Kandang burung, tahu kan? Kandang burung ya. Nah, di bagian depan di sini Anda bisa raba, ini ada tulang dada. Kemudian dari sini akan melingkar ke belakang. Itu adalah tulang rusuk. Anda bisa raba satu persatu tulang rusuk Anda. Mulai dari tulang dada sampai ke tulang belakang di belakang. Jadi menyambungkan antara tulang dada dan tulang belakang kita. Itu nanti otomatis kalau kita lihat dari atas dia akan membentuk seperti ini, ya seperti tadi kandang burung itu. Dan rongga dada ini akan ikut membantu pernapasan. Coba Anda rasakan. Mungkin selama ini Anda tidak sadari. Anda tarik nafas. Pada saat tarik nafas, maka rongga dada kita ini akan terangkat ke atas dan maju ke depan. Dan pada saat kita mengeluarkan atau menghembus nafas, maka rongga dada yang membentuk rangka dada ini akan turun ke bawah dan mengecil. Jadi paru-paru itu bisa mengembang karena diangkat oleh rangka dada ini. Kemudian bisa juga turun atau mengecil karena rangka dadanya menurun ke bawah dan juga dibantu oleh diafragma. Karena diafragma yang merupakan batas antara rongga dada dengan rongga perut itu di sana merupakan suatu jaringan ikat yang bisa melengkung ke atas dan juga bisa mendatar ke bawah. Ya. Jadi yang membentuk rangka dada adalah ada 3. Tulang dada, kemudian kosta atau iga, dan tulang belakang. Kita lihat tulang iga kita. Tulang iga kita itu semua sama, jumlahnya 12. Tapi tadi saya udah katakan kan bahwa tulang iga itu menghubungkan antara tulang belakang dengan tulang dada di depan membentuk rangka dada tadi. Tapi ternyata yang betul-betul menghubungkan antara tulang belakang atau kolumna vertebralis dengan tulang dada itu hanya 7 saja. Padahal seluruhnya ada 12 kan. Nanti Anda bisa lihat tuh, ya. Yang 7 itu betul-betul nempel.
Di depan di tulang dada, di belakang di tulang belakang. Dan nanti yang 3 lagi di bawahnya yaitu tulang iga ke 8, 9, dan 10. Itu dari tulang belakang ke depan, dia nempelnya hanya pada tulang iga yang ke-7. Tulang iga yang ke-7 yang nempel di bagian paling bawah dari tulang dada. Apalagi tulang dada atau iga ke-11 dan 12. Itu sama sekali tidak menempel karena panjangnya aja hanya setengahnya atau seperempatnya. Sehingga 7 tulang dada yang betul-betul nempel dari tulang belakang ke tulang dada itu dinamakan tulang iga atau rusuk sejati. Sedangkan tulang iga yang ke-8, 9, 10 yang nempel pada tulang iga ke-7 itu dinamakan tulang rusuk atau iga palsu. Dan tulang iga yang terakhir dan kedua terakhir yaitu yang ke-11 dan 12 yang hanya nempel pada tulang belakang saja di belakang, kemudian dia hanya sepotong panjangnya berada di dalam otot, itu dinamakan tulang iga atau tulang rusuk melayang. Ya. Oke, next, lanjut. Tadi ini sudah saya katakan rangka dada. Nah, kemudian skeleton apendikular atau rangka dada, rangka tubuh tambahan. Rangka tubuh tambahan yang pertama adalah pada bagian atas, yaitu yang dinamakan gelang bahu. Ini gelang bahu. Gelang bahu ini dibentuk oleh tulang clavicula yang ada di depan. Anda bisa raba di sini tulang selangka namanya. Kemudian tulang scapula yang ada di bagian punggung, ya. Dan kemudian ini adalah bagian tulang lengan atas yang dinamakan humerus. Di sini ketemu tiga-tiganya dan membentuk yang namanya gelang bahu. Ya, gelang bahu ini bisa bergerak ke kemana-mana atau disebut juga persendian humeri atau articulatio humeri. Ini bukan N tapi harusnya H ya. Nah, yang ini humeri karena ini adalah tulang humerus. Kemudian nanti di bawahnya kita dapat ada persendian lagi yaitu sendi siku. Yang ini nih, ini sendi siku. Sendi siku ini dibentuk oleh 3 tulang juga sama, yaitu tulang humerus atau tulang lengan atas, kemudian tulang ulna, yaitu salah satu tulang lengan bawah yang arahnya menuju kelingking, dan yang satu lagi adalah radius, yaitu tulang lengan bawah yang mengarah ke daerah jempol atau jari ke-1. Jadi di sini adalah articulatio cubiti dan di sini adalah articulatio radiocarpalis ya, atau ulnocarpalis itu juga sama, yaitu hubungan antara tulang lengan bawah dengan daerah pergelangan atau os carpalis di sini. Oke, next, lanjut. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan ekstremitas atas yang terdiri dari humerus, kemudian ulna, ya, ulna dan radius, kemudian karpal di sini adalah tulang pergelangan, kemudian tulang telapak tangan yang disebut metakarpal, dan tulang jari-jari yang disebut falang atau digit. Tadi tulang humerus ini atau tulang lengan atas akan membentuk gelang bahu bersama-sama dengan clavicula dan scapula, dan kemudian dia di bagian tengah akan membentuk articulatio cubiti atau sendi siku bersama-sama dengan ulna dan radius. Ya. Dan nanti ulna dan radius ini akan membentuk persendian pada pergelangan tangan bersama-sama dengan os carpalis. Oke, next, lanjut. Ini adalah tulang humerus atau tulang lengan atas, dan ini adalah tulang-tulang lengan bawah yang terdiri dari radius yang di atasnya ada yang berbentuk bulat, dan ini adalah ulna, dan di antaranya akan didapatkan adanya penghubung yang dinamakan membran interosea atau di antara tulang. Ini nanti tidak usah dihafalin nama-namanya karena ini sangat sulit, ini biasanya hanya untuk anak-anak
kedokteran saja. Ya, lanjut, next. Dulu waktu saya sekolah dokter ini harus hafal sampai tulang-tulang yang terkecil. Ya, nah, ini adalah daerah telapak tangan dan ini daerah pergelangan tangan dan ini adalah daerah telapak tangan yang dinamakan metakarpal yang hanya satu ruas panjang dan kemudian ini adalah tulang jari-jari yang semua jari kedua sampai kelima itu ada 3 ruas falang atau digitnya itu, sedangkan pada tulang yang pada jari yang pertama ini hanya 2 ruas. Ya, lanjut, next. Kita lihat selanjutnya adalah ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu terdapat gelang pelvis yang membentuk rongga pelvis dan juga ekstremitas bawah sendiri. Gelang pelvis tadi sudah saya perlihatkan gambarnya, dibentuk oleh 2 tulang pinggul kanan dan kiri, ya, yang dibentuk oleh seperti saya katakan tulang duduk yang ada di belakang, kemudian tulang usus yang ada di tengah, dan yang di depan itu adalah tulang pubis atau tulang kemaluan. Ya, yang tulang duduk itu dinamakan ischium. Tulang pubis atau tulang kemaluan itu dihubungkan satu dengan lainnya oleh simfisis pubis. Biasanya pinggul pada wanita itu lebih lebar dibandingkan dengan pinggul pada laki-laki. Tulangnya ya, karena di situ ada lubangnya itu. Nah, pada wanita pun biasanya bentuknya bulat supaya nanti mudah untuk proses kelahiran bayi. Pada tulang ischium ini ya, atau pada tulang duduk nanti kita pada tulang pinggul ini di bagian samping kiri dan kanan terdapat suatu lubang atau lekukan, bukan lubang tapi lekukan yang dinamakan acetabulum. Nanti di situ akan masuk kepala daripada tulang paha atau yang disebut juga caput femoris. Dan persatuan daripada caput femoris dengan acetabulum tadi akan membentuk yang namanya articulatio coccyx atau sendi pinggul. Ya. Tulang-tulangnya yang ke bawah itu terdiri dari tulang paha atau femur, kemudian tulang ekstremitas bawah, bagian bawahnya adalah tibia dan fibula serta patella, yaitu yang membentuk sendi lutut. Dan di situ nanti terbentuk yang namanya articulatio genus. Kita lihat gambarnya. Lanjut, next. Nah, ini adalah daerah pinggul atau pelvis. Anda ingat tadi kan ini adalah bagian terakhir daripada tulang belakang yaitu lumbal kelima. Dan ini adalah sacrum, ya. Sacrum, dan kemudian ini yang terakhir ini adalah tulang ekor atau coccyx. Nah, tulang pelvis itu dibentuk oleh 3 buah tulang, yaitu yang di bagian depan ini adalah tulang kemaluan atau pubis, kemudian di sini adalah tulang usus atau ilium, dan ini adalah tulang tulang duduk atau disebut juga ischium. Pada daerah ini, pada gelang pinggul ini terdapat lekukan ke dalam, ya, cekungan. Di sini nanti akan masuk bagian paling atas dari tulang paha atas atau femur. Nanti bagian persendiannya dia akan bersatu dengan acetabulum ini tadi. Ya. Jadi lekukan ini yang terdapat pada daerah tulang ischium, ya, atau tulang duduk. Acetabulum ini nanti akan bersatu dengan caput femoris atau kepala daripada tulang paha pada manusia. Inilah nanti yang akan membentuk articulatio coccyx. Oke, lanjut, next. Patella atau sendi lutut, ya, ini sebetulnya yang mempunyai beban yang cukup berat.
ini akan menampung beban daripada seluruh badan bagian atas, mulai dari paha sampai ke kepala. Anda bayangkan kalau kita lari, kita loncat, ya, kita jongkok dan sebagainya, maka tumpuannya berada pada daerah lutut ini. Dan daerah lutut ini atau artikulasio genu ini nanti makin lama makin lanjut usia, bebannya harus dikurangi. Tidak boleh lagi orang seusia saya loncat-loncat, ya, lari-lari cepat dan lain sebagainya. Kecuali hanya pada beberapa orang tertentu saja yang masih bisa melakukannya, itu yang sudah terbiasa mereka berolahraga dari waktu usia muda. Tapi itu pun sebetulnya bukan suatu jaminan. Patella ini merupakan suatu sendi yang paling kuat. Patellanya atau tempurung lutut disebutnya dalam bahasa Indonesia, itu diikat ke bawah dan ke atas. Ke bawah oleh ligamentum patella yang dengan kuatnya bersatu dengan os tibia atau tulang betis. Dan ke atas nanti patella ini atau tempurung lutut ini akan diikat oleh quadriceps femoris. Otot quadriceps femoris yang lebar ini di paha nih, itu diikat oleh tendoknya, sehingga nanti patella tadi berada pada tempatnya. Dan di dalam sendinya kita akan dapatkan 5 buah ligamentum di dalam sendi. Di sendi yang lain tidak mungkin, paling-paling hanya ada 2 atau 3 paling banyak. Ya. Oke, next, lanjut. Nah, ini gambarnya adalah sendi lutut atau sendi patella. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Anda bisa lihat di sini kalau sendi patella ini atau tempurung lutut yang Anda bisa raba di depan di antara paha dan betis itu bisa digerakkan, tapi di sini terikat dengan kencang. Yang atas ini yang tadi saya katakan diikat oleh tendon quadriceps femoris dan ke bawah diikat oleh ligamentum yang melekat pada tibia atau tulang betis yang ada di bawahnya. Sehingga patella ini sangat kuat. Dia akan melindungi persendian ini. Dan di dalam sendi ini Anda bisa lihat sendiri adanya 5 buah ligamentum yang akan menghubungkan kanan, kiri, atas, dan bawah. Oke, next, lanjut. Tulang kaki sama juga dengan pada tulang-tulang tangan. Kalau kaki, ya, pada kaki itu yang dinamakan juga os tarsalis. Sama ada tulang-tulang pergelangan kakinya atau os tarsalis, ya. Kemudian nanti tulang telapak kaki atau os metatarsal dan juga tulang jari-jari yang dinamakan falang kaki, ya. Oke, next, lanjut. Sekarang kita lihat persendian atau artikulasio. Sendi ini bermacam-macam. Anda bisa bayangkan ada sendi yang menghubungkan antara leher dengan kepala, sendi yang menghubungkan antara ekstremitas atas dengan bahu kita, yang menghubungkan antara ekstremitas bawah dengan pinggul kita, dan selanjutnya. Sendi ini pun berbeda-beda. Pada siku ini berbeda dengan pada pergelangan dan berbeda juga pada jari-jari. Ya. Tapi dengan sendi ini sangat memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan rangka. Ya. Jadi ini sangat memfasilitasi pergerakan di antara tulang. Jenis sendinya, nah ingat di sini, jenis sendinya. Jenis sendi itu biasanya berasal atau dasarnya dari isi di dalam sendinya. Itu ada 3, yaitu sendi fibrosa, sendi cartilago, dan sendi sinovial. Sendi fibrosa di mana di antara tulang yang satu dengan tulang yang lain didapatkan adanya serabut jaringan ikat yang sangat kuat, sehingga antara tulang itu tidak bisa bergerak lagi, yaitu terdapat pada tulang-tulang kepala.
Kemudian yang kedua adalah sendi kartilago. Sendi kartilago ini masih memungkinkan pergerakan di antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Contohnya ini adalah pada diskus intervertebralis, yaitu antara tulang belakang yang atas dengan tulang belakang yang bawahnya, dan juga pada simfisis pubis, yaitu pada tulang kemaluan kita yang ada di bagian bawah depan daerah abdomen. Dan yang ketiga ini adalah sendi yang paling banyak, di mana sendi ini mengandung cairan pelumas sama seperti oli pada motor atau mobil. Nah, ini dinamakan sendi sinovial karena di dalam sini biasanya kita dapatkan adanya tulang rawan pada ujung-ujung tulang, bisa didapatkan ligamentum, dan yang pasti ada cairan yang disebut cairan sinovial. Ya. Oke, jadi ada 3 sendi tadi, 1 tidak bisa bergerak, 1,5 bergerak, dan yang satu lagi itu jauh lebih leluasa. Hanya gerakannya nanti sangat tergantung daripada bentuk sendi sinovial tadi. Ya, lanjut, next. Nah, ini adalah bentuk sendi-sendinya, ya. Nah, bentuk sendi sinovial biasanya pada permukaannya kita dapatkan adanya kartilago. Sendi sinovial seperti pada sendi siku, sendi lutut, sendi panggul, dan sebagainya. Ini adalah sendi fibrosa yang terdapat pada daerah di antara tulang belakang. Ya. Kemudian ini adalah sendi sinovial, sendi fibrosa antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan jaringan ikat yang sangat kuat, yaitu pada tulang kepala ini. Nah, ini yang lainnya, ini bentuk-bentuk sendi sendi sinovial, nanti bentuknya nanti akan berbeda-beda. Nanti kita lihat jenisnya. Lanjut, next. Jadi inti sendinya adalah hanya 3, dan nanti kita lihat. Nah, hubungan antar tulang atau persendian tadi bisa pergerakannya ini ya, pergerakannya itu bisa amfiartrosis. Amfiartrosis itu adalah terjadi pergerakan tapi sedikit, tidak terlalu bebas. Contohnya pada tadi diskus intervertebralis atau hubungan antara tulang iga dengan tulang dada, di mana dia akan bergerak hanya ke atas dan juga ke bawah, ya. Sedangkan pada tulang belakang dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah. Yang kedua adalah diartrosis. Diartrosis adalah gerakannya bebas. Nah, tadi bentuk sendinya macam-macam. Ada sendi peluru seperti misalnya pada bahu dengan pada panggul, ini bisa bergerak kemana saja. Sendi putar, ya, sendi putar itu misalnya pada sendi siku atau atilokosiokubiti, dia bisa atas ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bisa juga dinamakan sendi pelana, ya, yaitu pada ibu jari kita. Dan ada juga sendi engsel, dia hanya bergeraknya ke atas, ke bawah. Lanjut, next. Dan nanti, jadi yang paling banyak gerakannya adalah yang kedua tadi, diartrosis, dan nanti termasuk sendi luncur, sendi elipsoid, sendi engsel. Nanti Anda bisa baca di situ, ya, pada sendi pergelangan tangan, sendi pergelangan kaki, ya. Dan sendi yang ketiga, gerakan pada sendi itu yang pertama adalah tadi sedikit gerakannya, ya, yang kedua adalah cukup banyak gerakannya, dan yang ketiga adalah tidak ada gerakan, yaitu pada daerah kepala yang dinamakan synarthrosis. Syn itu penyatuan, ya. Oke, next, lanjut. Dari keseluruhan tadi, sendi-sendi ini sering mengalami gangguan, terutama kalau kita lihat ada 2 kemungkinan. Pertama, gangguan sendi ini bisa karena trauma, kedua bisa karena penyakit, dan ketiga bisa karena
usia lanjut. Ya. Yang pertama terjadi adalah dislokasi. Dislokasi, nah seperti pada lutut atau pada siku ini. Pada dislokasi ini, maka tulang-tulang, apakah mungkin tulang lengan atasnya atau tulang lengan bawahnya, itu akan bergeser dari tempatnya. Jadi lepas tulangnya itu dari sendinya. Otomatis nantinya ligamentumnya, tendonnya itu pada robek atau putus, sehingga nanti harus diperbaiki dengan dilakukan reposisi atau dilakukan operasi. Yang kedua disebutnya terkilir. Terkilir ini paling sering dalam kehidupan kita. Biasanya kalau Anda loncat pas nginjak batu, kemudian itu yang namanya terkilir atau kesleo. Di sini kedudukan tulang tidak berubah, tapi mungkin pembungkus sendi tadi, apakah ligamentumnya atau tendonnya, ada yang robek, tapi tidak sampai putus. Sehingga nanti biasanya sendinya itu akan jadi bengkak dan sakit waktu digerakkan. Tapi itu biasanya cukup diistirahatkan, dikasih obat, maka itu akan baik lagi. Yang ketiga ini dinamakan ankilosis. Nah, ankilosis ini terjadi di mana kalau misalnya katakanlah jempol. Ini jempol ini tidak bisa bergerak sama sekali, jadi lurus saja. Dan ini bisa terjadi kalau terjadi pengapuran pada sendinya atau persendian ini dibiarkan tidak bergerak. Misalnya terjepit ya, ataupun karena dispalek gitu dalam waktu lebih dari 2 bulan tidak digerak-gerakkan, maka bisa terjadi yang namanya ankilosis. Dan yang terakhir, ini yang sering kita dengar, yaitu artritis atau rematik. Dan rematik ini bisa diakibatkan oleh peradangan yang dinamakan rheumatoid, atau bisa juga terjadi karena osteoartritis, yaitu penipisan tulang rawan pada persendian. Ini biasanya terjadi pada usia lanjut. Dan yang terakhir adalah gout artritis, diakibatkan oleh penimbunan asam urat di persendian. Ini biasanya akibat makanan. Ya, oke, next, lanjut. Baik, kita lihat otot. Otot ini merupakan jaringan yang akan mendukung pergerakan tulang dan sendi. Otot ini sebetulnya di samping sifatnya elastis, dia akan bekerja pada umumnya otot-otot di tubuh kita itu bekerjanya berpasangan atau berlawanan. Yang berlawanan gimana? Contohnya ini, pada persendian seperti ini. Jadi pada persendian seperti sendi siku ini, maka ada otot yang berada di atas atau di bagian depan daripada sendi, dan ada otot-otot yang berada di bagian belakang dari sendi. Sehingga kalau otot yang berada di depan sendi ini kontraksi, maka sendi ini akan menutup atau memperkecil sudut. Tapi pada saat otot yang berlawanannya kontraksi, maka otot yang di depan sini akan relaksasi, sehingga sendi ini akan terbuka dan memperlebar sudut. Demikian juga yang pada jari-jari, pada persendian telapak tangan ini atau persendian tangan dan lain-lain. Demikian juga yang di kaki. Tapi kalau yang bersama-sama, contohnya pada otot-otot pernafasan. Kalau kita mau menarik nafas, maka ada beberapa otot yang akan kontraksi sehingga rangka dada ini akan terangkat ke depan dan ke atas. Dan kemudian nanti pada saat relaksasi, otot-otot tadi akan rileks, dan kemudian rangka dada ini akan turun ke bawah dan ke belakang. Jadi otot-otot ini di seluruh tubuh kita selalu bekerjanya berpasangan atau berlawanan tergantung fungsi dari masing-masing daerah yang dia dukung. Ya. Otot dalam tubuh kita sebetulnya hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu otot lurik dan otot polos. Di mana otot lurik selalu bekerja di bawah perintah kita.
Contohnya otot-otot di ekstremitas, di dada, di sini, itu pasti kita perintah untuk bergerak. Tapi otot-otot polos yang ada pada di bola mata, yang ada pada usus, yang ada pada daerah pernapasan, ya, dan lain-lain, itu selalu bekerja tidak di bawah perintah, atau dia bekerja sendiri. Dia sudah ada ritmenya, frekuensinya yang sudah ditentukan, yang diatur oleh medula oblongata dan otak besar atau di daerah hipotalamus. Tapi kenapa di sini jaringan otot ini dibagi atas 3? Karena ternyata ada satu dari otot lurik atau otot rangka ini yang bandel, yaitu otot lurik yang berada pada jantung. Otot lurik itu di seluruh tubuh kita di bawah pengaturan saraf sadar. Dan otot polos di seluruh tubuh kita berada di bawah pengaturan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Tapi otot yang di jantung, dia bukan otot polos. Kan otot polos harus, ya, jantung itu kan bekerja di bawah sadar. Tapi ototnya bukan otot polos. Harusnya kan yang di bawah sadar itu adalah otot polos. Tapi yang di jantung adalah otot lurik yang berada di bawah pengaturan saraf tidak sadar. Itu sebabnya di sini dibagi 3. Yang pertama adalah otot lurik pada rangka tubuh. Yang kedua adalah otot lurik yang terdapat di jantung. Karena pengaruh sarafnya yang berbeda. Sedangkan otot polos semuanya sama di seluruh tubuh, di bawah sistem saraf otonom. Lanjut, next. Ya, lanjut. Nah, fungsi otot seperti yang kita ketahui, otomatis otot itu kan kerjanya hanya kontraksi dan relaksasi. Dan di sini otot ini pada tiap daerah tubuh kerjanya kan bisa berpasangan, bisa berlawanan. Maka dengan kerja yang tadi itu, otot ini bisa membantu gerakan tubuh bersama-sama dengan tulang tadi, sehingga disebut sistem muskuloskeletal ditambah dengan sendi. Kemudian pada saat Anda berdiri itu kan bisa rileks, bisa tegak sigap seperti pada saat upacara atau menghormat bendera. Pada saat demikian itu ada otot-otot yang rileks dan otot-otot yang kontraksi. Jadi di sini otot tadi tidak hanya untuk bergerak, tidak hanya untuk melakukan gerakan atau melakukan olahraga, tapi juga dia menstabilkan satu posisi, baik itu pada waktu berdiri ataupun pada waktu duduk. Ya. Dan yang ketiga, otot ini, nah di sini biasanya otot polos nih, di dalam pembuluh darah dia harus bergerak nih. Di dalam esofagus dia juga otot polosnya bergerak, memindahkan zat dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda masih ingat di lambung kan, di mana thymus itu harus digerakkan untuk masuk ke duodenum. Jadi di sini otot ini akan menyimpan, seperti di lambung dia menampung, kemudian memindahkan zat dalam tubuh, baik itu di saluran pencernaan, di saluran perkemihan, dan lain-lain. Dan otot ini pada saat bergerak, dia akan menghasilkan panas pada saat kontraksi yang dikenal sebagai termogenesis. Lanjut, next. Nah, ini otot-otot yang penting ini hanya nanti untuk diketahui atau dibaca saja, tidak usah dihafalin. Ini mulai dari otot leher dan wajah. Next, lanjut. Kemudian nanti ada pada otot-otot di daerah dada, di daerah punggung, ya. Nah, ini otot-otot leher ini adalah untuk menggerakkan kepala ke atas ya, ke atas ke bawah, ke samping kanan dan kiri. Lanjut. Kemudian otot-otot leher ini nanti bekerja sama dengan otot-otot pada daerah dada ya, untuk melakukan pernafasan. Nah, ini otot belakang tubuh ini
membantu pernapasan juga. Nah, otot-otot dinding abdomen itu kan Anda perlukan juga pada saat Anda buang air besar dan lain sebagainya. Lanjut, next. Kemudian ada otot-otot nantinya yang ada pada daerah punggung, di daerah perut. Ini biasanya yang menimbulkan, kalau kita olahraga dengan baik, akan terjadi kotak-kotak di depan perut kita. Ya, lanjut, next. Kemudian otot-otot yang akan menggerakkan ekstremitas itu banyak sekali, ya, karena itu harus ada yang kerjasama, ada yang berlawanan, dan lain-lain. Lanjut, next. Ya, lanjut, next. Ya, jadi nanti Anda boleh baca, tapi tidak usah dihafalin, tidak akan keluar di ujian. Lanjut, next. Karena namanya itu semuanya pakai nama Latin, ya, tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti Anda harus tahu bahwa pada saat Anda mengambil darah dari arteri pada daerah artikulasi kubiti, ya, atau pada daerah sendi siku, itu di sekitarnya kita dapatkan adanya otot, adanya ligamen dan sebagainya. Dan ada saraf, jangan lupa di sini. Tapi nanti Anda akan diajarkan bagaimana caranya mengambil tepat dan juga tidak terasa sakit. Dan itu pengambilan darah itu tidak hanya di sini, juga bisa pada daerah pergelangan, daerah punggung tangan. Ya. Lanjut, next. Ya, nanti ini pada daerah pinggul, ya, juga pada ekstremitas bawah, di mana di sini di daerah pantat ada otot-otot yang besar, di paha juga demikian. Itu untuk pergerakan-pergerakan ekstremitas bawah, mulai dari pinggul, paha, lutut, dan juga daerah kaki. Lanjut, next. Nah, ini otot-otot yang besar, dan Anda harus kenal bahwa di daerah betis, di belakang, nanti pada belakang mata kaki, ada semacam urat yang besar, ya, yang sangat kuat, itu yang dinamakan tendo Achilles, ya. Dan Anda pun kalau pernah lihat filmnya, itu ada ceritanya mengenai nama tendo ini. Oke, next. Lanjut. Selesai. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.